Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai digital marketing, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas WhatsApp marketing. Nah, sebelum mulai, pasti teman-teman punya pertanyaan, kenapa harus WhatsApp gitu, bukan aplikasi yang lain seperti Line, Telegram, Messenger, dan yang lainnya. Nah, kenapa WhatsApp? Ada beberapa alasan yang mendasari kita memilih WhatsApp. Yang pertama ini, aplikasinya mudah. Nah, siapa sih sekarang yang nggak pakai WhatsApp gitu? Pasti semua, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu menggunakan WhatsApp gitu. Nah, ini terbukti sudah sekitar 100 juta pengguna internet di Indonesia itu menggunakan WhatsApp gitu. Jadi, pasarnya itu sudah sangat besar sekali gitu untuk di Indonesia, terutama di Indonesia. Namun di pasar di luar negeri pun juga mayoritas orang juga menggunakan WhatsApp gitu, kecuali mungkin China gitu yang mungkin memang dilarang gitu WhatsApp di negaranya. Terus selanjutnya, alasan selanjutnya itu murah. Kenapa murah? Karena gratis, hanya membutuhkan koneksi internet dari ponsel itu, tidak perlu berbayar. Selanjutnya efektif. Nah, efektif ini karena WhatsApp bisa digunakan untuk platform berbagi media gitu, melalui berbagai saluran yang sifatnya personal gitu. Jadi kita bisa menjangkau konsumen itu secara personal gitu, one by one. Selanjutnya efisien. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagi file, gambar, audio, bisa untuk panggilan suara juga video, dan yang paling penting lagi, ini gratis. Lalu sebenarnya WhatsApp bisnis itu mempunyai banyak sekali fitur gitu yang mungkin kita sehari-hari hanya memakai WhatsApp biasa kan. Nah, di WhatsApp bisnis ini banyak fitur yang bisa dipakai seperti ini: business profile, WhatsApp web, short link, messaging tools, ini start message, pesan berbintang, katalog, label, pin message, banyak. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali fitur-fitur ini untuk bisnis kita gitu. Profile di sini bisa penjelasan mengenai bisnis, lalu bisa dijelaskan juga jam buka dan jam tutup dari usaha kita. Lalu kita bisa memasukkan katalog foto produk bisa di akun WhatsApp bisnis kita gitu, banyak. Nah, selanjutnya ini, dalam WhatsApp bisnis ada yang namanya lead market. Nah, untuk itu ada step-stepnya nih untuk membuat lead market ini. Yang pertama, buat konten lead market. Nah, ini bisa berupa foto, video, ebook, audio dalam grup, bisa dalam berupa grup. Jadi sekali kita melakukan share, nah itu langsung menjangkau banyak orang. Lalu yang kedua, gunakan rumus dalam membuat lead magnet. Nah, rumus apa? Nah, ini rumus yang bisa kira-kira menarik pelanggan itu bagaimana ya. Nah, itu kita harus pelajari dari data pelanggan kita. Sebenarnya kita itu pasarnya banyak anak muda atau ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin usia belasan tahun, usia 20 sampai 25 misalnya, atau usia 30 sampai 45 gitu. Nah, gunakan rumus-rumus tertentu dari data-data yang kita dapat dari konsumen kita. Selanjutnya, step 3, buat desain. Ini desain juga mempengaruhi. Desain kita untuk anak muda tentu juga harus temanya anak muda. Jangan konsumen kita anak muda tapi menggunakan desain yang tidak kekinian gitu, tidak menarik minat anak muda. Selanjutnya, step keempat, copywriting. Nah, ini copywriting ini maksudnya penulisan dalam kita membuat broadcast gitu kepada calon konsumen kita gitu. Harus menarik, semenarik mungkin agar membuat calon konsumen maupun konsumen itu merasakan, wah ini produk yang saya butuhkan nih. Nah, itu gimana caranya kita membuat penulisan itu yang baik dan benar, copywriting. Nah, lalu untuk closing di WA, ada beberapa prinsip mudahnya. Yang pertama, tentu edukasi terlebih dahulu. Nah, ketika kita udah punya marketnya, nah lebih baik kita edukasi dulu nih sebenarnya kebutuhan marketnya apa, lalu
kita siapkan gitu tentang produk kita gitu, edukasi produk kita. Nah, agar konsumen tahu gitu sebenarnya yang kita jual itu apa sih. Nah, gitu. Yang kedua, bangun kedekatan. Nah, setelah pengenalan produk, edukasi, bangun kedekatan, bangun interaksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Nah, caranya salah satunya dengan menyiapkan bonus. Nah, ini juga penting, bonus, karena banyak sekali sekarang trik-trik gitu untuk menarik konsumen. Salah satunya yaitu bonus ini. Karena siapa sih yang nggak tertarik dengan bonus gitu. Nih, selanjutnya yang keempat, konsep limitasi. Nah, kita harus memberikan limit atau batas itu terhadap produk kita. Nah, ini menjadi trik juga nih kalau kita membuat limitasi produk. Nah, itu pasti konsumen akan merasa, wah ini produknya terbatas, jadi saya harus cepat-cepat beli nih gitu. Jadi lebih menarik minat konsumen untuk segera membeli produk kita. Nah, ini more giving, more closing. Nah, ini lebih banyak memberi, lebih banyak closing. Nah, ini bentuknya banyak. Salah satunya tadi dalam bentuk bonus atau dalam bentuk hal-hal lain kepada konsumen maupun kepada orang lain. Nah, selanjutnya ini, siapkan data-data pembuktian. Ini bisa jadi data produk kita ataupun testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk di tempat kita begitu. Dengan data-data ini, pembuktian, testimoni ini akan membuat pelanggan baru lebih percaya begitu terhadap produk kita. Selanjutnya ini, list kontak harus banyak. Nah, ini penting juga karena semakin banyak kontak yang kita punya, data konsumen, data calon konsumen itu akan memudahkan kita memasarkan produk dan juga memberikan edukasi terhadap produk kita. Nah, itu beberapa prinsip mudah untuk closing melalui WhatsApp bisnis. Nah, untuk teknik jualan sendiri di grup, nih, yang pertama, tadi tetap edukasi yang paling utama. Sebelum kita menawarkan produk, itu harus kita edukasi dulu marketnya. Nah, lalu untuk waktunya, itu lebih baik di jam-jam ini, antara 20 sampai 21.30. Kenapa? Karena ini jam-jam lagi istirahat misalnya. Pagi sampai sore orang-orang lagi bekerja, dan malam ini jam istirahat setelah makan malam. Nah, ini biasanya tuh kan buka WhatsApp, buka HP. Nah, ini waktu yang tepat untuk kita masuk gitu. Dan sebelum masuk, kita harus memastikan kontennya itu yang kita sampaikan kepada konsumen maupun calon konsumen itu menarik. Baik itu dari desainnya, dari copywritingnya, itu harus menarik gitu. Sehingga konsumen itu lebih besar minatnya untuk closing, untuk membeli produk kita. Nah, selain itu kita harus mempertimbangkan juga tanggal. Kita harus pertimbangkan juga, nah tanggal muda biasanya orang-orang baru gajian gitu, yang gajinya tanggal 1. Nah, ini harus dimaksimalkan. Atau mungkin di pertengahan bulan, tanggal 15. Nah, itu juga salah satu waktu-waktu gajian. Nah, jangan di tanggal tua menawarkan produk, mungkin akan besar kemungkinan uangnya sudah habis gitu. Jadi tanggal muda harus kita maksimalkan. Ini untuk proses jualannya sendiri di WhatsApp grup. Pertama, kita harus menentukan tujuan grupnya. Ini untuk apa grupnya sebenarnya? Pertama, jelas sharing edukasi market terhadap produk yang akan kita jual. Lalu dari manfaatnya sendiri, untuk grup itu kan bisa kita sampaikan edukasinya, lalu list kontak. Nah, ini penting, data kontak tadi. Nah, jadi dari data kontak ini kita bisa menjangkau dalam grup maupun dalam personal nantinya. Lalu setelah diedukasi, pasti menimbulkan awareness dari peserta grup itu, yang tadinya mungkin diam gitu, atau jadi wam gitu, orang dalam grup tersebut terhadap produk yang kita punya gitu. Setelah itu baru kita siapkan launching, interaksi mengenai penawaran-penawaran kita. Nah, untuk itu selanjutnya proses jualannya ini sebar lead magnet, maksudnya konten utamanya. Lalu database-nya kita save, database dari
peserta grup. Nah, itu kita save agar nanti kita lebih mudah untuk melakukan order yang selanjutnya gitu. Yang kedua, ketiga, keempat itu bisa kita hubungi dengan mudah karena kita sudah punya database-nya. Nah, ini tekniknya. Yang pertama, sapa namanya. Nah, dengan menyapa nama ini akan membuat konsumen maupun calon konsumen itu merasa lebih dekat gitu dengan kita. Nah, lalu sebutkan keuntungan. Sebenarnya keuntungan atau kelebihan dari brand kita itu apa sih? Itu. Lalu untuk menariknya, nih bonus. Kita sampaikan bonus-bonus yang semakin menarik lagi dari konsumen tersebut. Lalu sampaikan juga bahwasanya ini ada limitasinya gitu. Misal produknya terbatas, ini produk eksklusif gitu. Jadi yang calon konsumen itu merasa harus cepat-cepat membeli produk tersebut gitu. Lalu jangan sampai ini ada kata tidak gitu, pertanyaan, dan kita harus menghindari kata tidak gitu. Akhir dengan pertanyaan ini maksudnya kira-kira gimana, tertarik nggak, kira-kira gimana, mau pesen nggak gitu. Dan ini jangan sampai kata tidak ini muncul gitu. Nah, kita harus menarik konsumen agar ya membeli gitu, agar wah saya harus cepat-cepat order ini gitu. Nah, ini untuk broadcastnya, tekniknya tadi untuk di grup maupun cara pribadi juga. Nih, pastikan prospek sudah menyimpan kontak kita. Jadi setelah tadi ini kita pendekatan ataupun di grup tadi, nah pastikan anggota grup itu atau target kita sudah menyimpan kontak kita. Jadi ketika kita menghubungi itu, oh ini dari brand ini, oh ini dari produk ini gitu. Nah, lalu headline-nya yang menjual gitu dalam copywriting-nya gitu. Dia harus benar-benar diperhatikan untuk copywriting ketika kita melakukan broadcast gitu. Jadwalnya, nah ini jadwalnya kalau pagi mungkin sebelum berangkat kerja jam 6 sampai jam 7. Lalu jam makan siang jam 11.30 sampai 12.30. Lalu jam sepulang kerja ini 17 sampai jam 20. Bisa dilakukan seminggu 2 kali. Ya, maksimal seminggu 2 kali gitu. Lalu gunakan perbandingan 4:1. Jadi misal 4 kali edukasi produk, 4 kali edukasi terhadap apa yang kita jual, lalu 1 kali promosi gitu. Nah, berikut rahasia suksesnya WA marketing. Pertama, lakukan dengan ketulusan hati. Seperti yang sudah kita pelajari juga di materi selanjutnya mengenai membangun tim, sama di sini juga harus dengan ketulusan hati gitu. Karena dengan kita melakukan edukasi dan promosi dengan tulus, itu akan mendatangkan hasil yang maksimal gitu harapannya. Yang kedua, pahami market pasar kita gitu. Apakah ini cold market, warm market, hot market gitu. Ini ada pasar penerima AIDA A. Ini pastikan awareness, interest, desire, lalu ini action gitu. Ini harus diperhatikan komponen-komponen ini. Terus selanjutnya, pahami kepribadian konsumen gitu. Kira-kira konsumen yang sanguinis itu cocoknya broadcast-nya seperti apa? Konsumen yang koleris kira-kira cocoknya diberi pesan yang seperti apa gitu. Begitu juga dengan melankolis dan pragmatis. Jadi kita nggak harus melihat melalui tes gitu. Silakan konsumen melakukan tes gitu, bukan. Bisa kita amati dari pergerakannya dalam grup dan percakapan kita dengan konsumen gitu. Kita bisa melihat kira-kira cocoknya seperti apa ya konsumen ini gitu. Terus selanjutnya jangan melakukan spam gitu. Spam ini maksudnya mengirim pesan yang banyak dan biasanya cenderung sama gitu, dan karena ini spam jadi sifatnya kadang mengganggu gitu. Nah, bukannya kita dapat order, malah justru kita diblok nanti kalau konten kita itu spam gitu. Selanjutnya ini yang kelima, penting, penuhi kebutuhan konsumen gitu. Konsumen pasti punya masalah, punya kebutuhan gitu dalam hidupnya gitu, dalam yang berkaitan dengan produk kita. Maka tugas kita untuk memenuhi kebutuhan dia gitu,
memberikan solusi gitu terhadap masalah-masalahnya, sehingga produk kita itu menarik dan juga berpotensi untuk mendapatkan pembelian dari konsumen. Lalu yang keenam, maksudnya teknik closing penjualan gitu. Nah, ini perlu dalam hal kita menghubungi konsumen, teknik-tekniknya itu tarik ulur gitu, edukasi, promosi, lakukan pembandingan 4:1 tadi, itu penting. Lalu yang terakhir ini lakukan follow up. Nah, kita sudah melakukan edukasi, melakukan promosi, interaksi, konsumen tertarik. Selanjutnya, kalau misalnya konsumen belum order, 1-2 hari lakukan follow up, tanya kembali, kira-kira bagaimana, apakah tertarik, ingin order. Nah, itu penting juga follow up terhadap promosi yang kita lakukan, untuk kembali mengingatkan. Mungkin konsumen sudah niat membeli nih, tapi lupa gitu. Nah, itu gunanya follow up. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.